Hai and hello, what's up happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Naluri Hati bersama saya admin tertampan seblok timur. Dan kita akan mengulas dan membahas alur cerita sinetron Naluri Hati yang saat ini sedang menjadi idola dan favorit para ibu-ibu di seluruh jagat Nusantara. Baik, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang panjang agar senantiasa dapat menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar persinetronan Indonesia kesayangan kalian. And kita masuk ke pembahasannya. Baik guys, pembahasan dimulai di part 2 dimana ada si Farah dan juga si Gilang yang sedang ketemuan. Di sini si Gilang melakukan modus besar-besaran kepada si Farah. Tujuan si Gilang agar dia bisa menyusup masuk ke keluarganya Zen dan juga bisa menarik Naila dari sana. Nah, di sini pun si Gilang menggombali si Farah, guys. Sini si Farah merasa heran kenapa jikalau si Gilang suka kepada dirinya, tadi pagi dia memuji-muji dan juga menggombali si Naila di rumahnya. Untung saja si Gilang ini merupakan sosok penjahat yang sangat cerdas sekali dan dia langsung menjawab bahwa dia sengaja merayu Naila agar supaya membuat Farah cemburu. Farah yang notabene masih bocil di sini guys, hanya cekakak-cekik dan hahehe saja, merasa senang sekali ketika ada perhatian dari si Gilang. Bahkan si Gilang sampai ingin membuatnya cemburu untuk melihat apakah si Farah benar-benar cinta kepadanya, padahal it's bullshit, semuanya tidak benar guys. Ketika date itu berlangsung, si Faiz teretet menelpon si Farah guys, sepertinya akan melaporkan suatu kejadian yang dia ketahui. Namun di sini si Farah tidak mau date-nya terganggu, langsung saja di reject dan juga dimatikan teleponnya oleh si Farah. Si Faiz pun di rumah sudah gelisah menunggu kedatangan si Farah guys. Namun pasca si Farah ini datang, si Faiz langsung melaporkan sesuatu yang dia temukan. Apa itu kira-kira ya guys? Ternyata di sini si Faiz melaporkan soal tas pemberian dari si Agnes dan juga ibunya, bahwa tas tersebut merupakan tas palsu atau falsafah bahasa bancinya guys. Di sini si Farah tidak terima ketika tasnya dikatakan palsu oleh si Faiz. Nah, si Faiz pun memberikan bukti bahwa tas yang dikenakan oleh si Farah itu tidak terdaftar dalam daftar produk yang original. Terbukti dari barcode yang dimasukkan, ternyata aplikasi tersebut menolak. Jadi sudah bisa dipositifkan bahwa tas tersebut merupakan tas palsu atau KW. Si Farah pun tercengang dan terheran-heran mengapa sekelas orang kaya seperti si Agnes bisa memberikan dia tas palsu, padahal si Agnes dan keluarganya itu merupakan gembel yang sengaja ingin mencari kedudukan di rumahnya si Zen. Di sini pun si Farah mulai berpikir untuk mencari tahu lebih banyak lagi kebenaran soal si Agnes dan juga keluarganya. Nah, baik, kita bahas dulu scene lain di mana ada si Sandy yang sedang terbaring dan belum sadarkan diri sampai hari ini. Datanglah si Gilang guys yang berniat dan bermaksud untuk mencelakai si Zen. Ketika dia masuk dan hendak mencabut kabel inkubator yang menempel di tangannya si Sandy, ternyata teman satunya melihat ada CCTV di atasnya. Mereka langsung panik dan histeris guys dan berpura-pura menangisi pingsanan si Sandy tersebut. Akhirnya mereka pun gagal untuk melenyapkan si Sandy dari sinetron ini, bahkan dari muka bumi ini. Dan mereka pun keluar. Si Gilang pun laporan kepada Ibu Rima bahwasanya rencana pembunuhan si Sandy gagal. Ibu Rima pun berkata kenapa ini selalu gagal ketika mereka menjalankan siasat yang buruk. Nah, di sini pun si Gilang berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk membuat si Sandy berpihak kepada mereka, karena dengan menyingkirkannya itu merupakan sebuah kejadian yang tidak mungkin. Di scene adegan lain lagi di mana kita bisa melihat ada si Naila yang sedang terbaring cantik di tempat tidurnya.
Di sini si Naila sebetulnya sedang memikirkan si Zen guys. Namun karena seorang perempuan itu memang gede kemaluannya, maaf, bukan gede kemaluannya, karena seorang perempuan itu pemalu, jadi dia hanya menunggu si Zen mengabarinya. Akhirnya si Zen pun ngechat dia via WhatsApp. Nah, akhirnya mereka pun saling balas-balasan WhatsApp satu sama lain. Namun di sini si Naila terkesan berbicara dan menyampaikan pesan kepada si Zen bahwasanya si Zen dan dirinya tidak akan pernah bersatu sampai kapanpun. Si Naila memang terkesan menghindar dari Zen, tapi itu pun tidak lantas menjadikan Zen semakin acuh kepada dirinya. Justru Zen semakin mencintai si Naila dengan sikap Naila yang dingin ini. Satu sama lain mereka pun akhirnya saling memikirkan guys, dimana si Naila ini hanya bisa memejamkan mata dan menangis menyaksikan kejadian dan kenyataan yang ada. Ternyata antara dirinya dengan sosok lelaki yang dicintainya tidak dapat bersatu. Mungkinkah ada keajaiban guys antara si Zen dan juga si Naila ini ya? Si Zen juga berpikir demikian, dia hanya bisa tertidur dan terlentang di atas tempat tidur sembari memikirkan si Naila dan makin meresapi rasa cintanya kepada si Naila yang semakin hari kian dalam saja. Semoga saja kita doakan antara Zen dan Naila secepatnya bisa dipersatukan dan Agnes dek kakak yang jahat-jahat di rumah itu akan segera ditendang dari sinetron ini dan juga dibungkus, dimasukkan ke dalam sinetron yang banyak azabnya. Nah, di sini guys, akhirnya si Zen pun berpikir bahwa dia akan tetap memperjuangkan Naila apapun yang terjadi. Di pagi harinya ketika si Naila ingin mengantarkan makanan untuk makan keluarganya Zen, nah tapi dia berpikir bahwa jikalau dia yang mengantarkannya maka Zen akan semakin teringat dan semakin terpaku kepada dirinya. Si Naila pun nyuruh pembantu yang banyak gaya ini guys. Nah, pembantu ini pun menjawab dengan kata-kata sinis, meskipun pada akhirnya dia juga mau menerima perintah dari si Naila. Saat di situ ada Bu Hanum dan juga ibunya si Agnes yang sedang nongkrong sudah mau numpang makan pagi-pagi di rumah ini guys. Namun saat si Zen duduk, dia melihat tidak adanya si Naila di sana dan langsung menanyakan kemana Naila. Sontak saja dong orang-orang yang di sana itu hanya bisa tertegun dan tidak banyak berbicara. Alih-alih mereka berharap si Zen akan mau ikut sarapan bersama mereka, ternyata si Zen malah pergi meninggalkan mereka dan hendak langsung berangkat ke kantornya karena memang dia tidak ingin makan jikalau tidak ada si Naila. Waduh, mampus. Melihat cara Zen yang seperti ini ya guys, alangkah baper dan bahagianya kita selaku penonton jikalau Zen dan Naila benar-benar bisa bersatu sebagai sepasang kekasih, bahkan justru sebagai suami istri. Tapi ya beginilah alur ceritanya, mungkin akan dibelokkan dulu sehingganya membuat kita tegang dan penasaran. Semoga saja kedepannya si Zen dan Naila benar-benar akan menikah dan bersatu, dan kita bisa menyaksikan malam pertama mereka yang memang cukup indah dan harmonis serta romantis sekali. Sampai di sini dulu berita dan ulasan alur cerita sinetron Naluri Hati kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe everybody.